teknologi kecerdasan buatan di bidang gizi, New Era New Technology. Nah, apa sih AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan seperti manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri loh lewat latihan yang dikasih programmernya supaya bisa diajak mengobrol, mengolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. AI merupakan salah satu hal yang sedang populer saat ini dengan adanya kecerdasan buatan yang dapat membantu proses bisnis secara otomatis. Kemudian dapat membantu dalam proses medis dan masih banyak lagi. Kecerdasan buatan yang kita bicarakan tidak terbatas pada AI dalam bentuk robot saja. AI dapat kita temukan dalam bentuk software dan bentuk-bentuk lain yang ada di dalam perangkat elektronik. AI bisa berupa asisten virtual dalam HP, bisa berupa sistem keamanan, dan sistem di dalam berbagai aplikasi. Kecerdasan buatan adalah teknologi mutakhir yang mengubah cara kita berpikir tentang masa depan. AI memungkinkan mesin mengenali pola dan belajar dari pengalaman. AI dapat digunakan untuk membantu orang melakukan tugas-tugas kompleks dan memecahkan pengambilan keputusan. AI berkembang dan secara positif akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang pertama, efisien waktu. Keberadaan AI sangat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama bagi manusia. Misalnya dalam bidang kesehatan, para pekerja di rumah sakit dimudahkan dalam mencari data pasien dalam hitungan detik. Bayangkan jika manusia yang mencari data pasien tersebut mungkin waktunya tidak akan cukup untuk mencari satu data dari ribuan pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Yang kedua, AI dapat meningkatkan produktivitas. Dengan adanya efisiensi waktu, otomatis produktivitas kita juga akan meningkat. Saat AI sedang bekerja dalam mengekstrak data yang diperlukan dianalisis, kita juga bisa menyelesaikan tugas yang lain yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya, tugas akan diselesaikan lebih banyak dengan AI daripada hanya dilakukan dengan manusia. Yang ketiga, optimalisasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memakan waktu yang lama dapat dioptimalisasi dengan kecerdasan buatan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah. Kecerdasan buatan membuat pekerjaan lebih terstruktur dengan penggunaan waktu yang lebih efisien. Yang keempat, meminimalisasi kesalahan. Artificial Intelligence dapat bekerja dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi, sehingga hal ini dapat membantu pengguna dalam meminimalisir kesalahan yang dilakukan atau human error. Selain itu, AI juga dapat mempelajari data dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir, yang kelima, ada menunjang proses pembelajaran. Beberapa teknologi berbasis Artificial Intelligence yang berguna di dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa, diantaranya ada AI Quillbot yang berfungsi untuk memparafrase online dan adanya ChatGPT yang dapat membantu menyelesaikan tugas hanya dengan mengetikkan kata kunci. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi AI di bidang gizi. Yang pertama adalah aplikasi WHO Antro. Aplikasi ini adalah sebuah alat yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk membantu profesional kesehatan dan peneliti dalam menilai status pertumbuhan anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Aplikasi ini sangat berguna dalam bidang gizi karena menyediakan metode yang standar dan akurat untuk mengukur dan memantau tumbuh kembang anak-anak serta membantu dalam identifikasi dan penanganan gangguan gizi. Caranya adalah dengan menginput tanggal kunjungan anak ke profesional kesehatan, lalu menginput data tanggal lahir, berat badan, dan tinggi badan. Lalu secara otomatis, aplikasi WHO Antro ini akan menghitung indikator pertumbuhan seperti indeks massa tubuh, status gizi, dan laju pertumbuhan. Dengan menggunakan standar pertumbuhan anak WHO, aplikasi ini dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang mengalami malnutrisi, baik itu gizi kurang maupun gizi lebih. Hal ini sangat penting untuk intervensi dini dan untuk mencegah terjadinya komplikasi kesehatan jangka panjang yang berhubungan dengan status gizi yang buruk. Selanjutnya adalah aplikasi Orange Data Mining, sebuah perangkat lunak yang berguna untuk analisis data dan visualisasi yang sering digunakan dalam berbagai bidang termasuk penelitian gizi.
Orange menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dengan komponen drag and drop yang memudahkan analisis data yang kompleks tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Ini bisa termasuk analisis statistik, pengolahan data, dan pembuatan model prediktif yang membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam data gizi. Orange menyediakan berbagai alat visualisasi yang memudahkan pengguna untuk melihat dan memahami data seperti grafik, peta panas, dan pohon keputusan. Visualisasi ini sangat berguna untuk mempresentasikan data gizi yang dapat mencakup variabel seperti asupan zat gizi, status kesehatan, dan hasil antropometri. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang ada di dalam Orange, peneliti dapat mengembangkan model untuk memprediksi berbagai hasil kesehatan berdasarkan data gizi. Ini bisa termasuk prediksi risiko penyakit kronis berdasarkan pola makan atau evaluasi dampak intervensi zat gizi. Selanjutnya adalah aplikasi NutriSurvey, merupakan alat yang digunakan untuk penilaian gizi dan analisis data diet, terutama oleh profesional gizi, ahli diet, dan peneliti dalam bidang kesehatan dan gizi. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengumpulan dan analisis data gizi secara rinci. NutriSurvey juga memungkinkan pengumpulan data gizi yang efisien dan terorganisir, termasuk data konsumsi makanan, riwayat kesehatan, dan pengukuran antropometri. Ini membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penilaian gizi yang komprehensif. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan alat yang dapat menganalisis asupan zat gizi dari data diet yang dikumpulkan. Analisis ini mencakup makronutrien dan mikronutrien, sehingga memungkinkan para profesional gizi untuk menilai kualitas dan kuantitas asupan zat gizi seorang individu. Selanjutnya adalah aplikasi Fat Secret. Aplikasi ini sangat populer di kalangan individu yang berfokus pada pengelolaan berat badan, penghitungan kalori, dan pemantauan asupan zat gizi secara keseluruhan. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang membantu penggunanya dalam mencapai tujuan kesehatan dan gizi mereka. Fat Secret memungkinkan pengguna untuk mencatat makanan yang dikonsumsi setiap hari dengan mudah, memberikan informasi detail tentang jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan asupan zat gizi lainnya. Dan yang terakhir yaitu aplikasi ChatGPT. Aplikasi ini menawarkan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang gizi, baik bagi profesional maupun individu yang ingin meningkatkan pemahaman dan pengelolaan gizi pribadi mereka. ChatGPT bisa membantu pengguna untuk merancang rencana makan yang sehat berdasarkan kebutuhan dan preferensi individu. Pengguna dapat mendiskusikan kondisi kesehatan, alergi, dan tujuan gizi mereka. Lalu ChatGPT dapat memberikan saran rencana makan yang sesuai.